Penaklukan Utsmaniyah atas Siprus. Pada 27 Juni, kekuatan tempur penyerang sekitar 350 sampai 400 kapal dan 60.000 sampai 100.000 prajurit berlayar menuju Siprus. Kekuatan tempur ini berlabuh dan mendaratkan pasukan tanpa mendapat perlawanan di Salines, dekat Larnaca, pesisir selatan Siprus pada 3 Juli dan selanjutnya berbaris menuju ibu kota Nikosia. Orang-orang Venesia sebenarnya sudah berembuk mempertimbangkan perlawanan terhadap pendaratan pasukan Utsmaniyah, tetapi persenjataan berat milik Utsmaniyah terbilang unggul dan kekalahan dalam melancarkan perlawanan hanya akan berarti binasanya kekuatan pertahanan pulau itu. Maka pasukan Venesia memutuskan untuk mundur ke dalam benteng dan bertahan sampai bala bantuan tiba. Pengepungan Nikosia dimulai pada 22 Juli dan berlangsung 7 pekan, sampai dengan 9 September. Tres Italiane, yakni tembok dari padatan tanah yang baru dibangun untuk melindungi kota, dapat meredam gempuran Utsmaniyah dengan baik. Pihak Utsmaniyah di bawah pimpinan Lala Mustafa Pasha menggali lubang-lubang perlindungan mendekati benteng dan sedikit demi sedikit menimbun parit yang mengelilingi benteng. Sementara senapan arquebus ditembakkan secara serentak dan beruntun guna melindungi para pekerja. Akhirnya serangan pada hari ke-45, yaitu 9 September, berhasil menerobos dinding benteng setelah pihak bertahan kehabisan amunisi. Penyerangan kota itu pun menyusul. Hanya perempuan dan anak-anak yang ditawan hidup-hidup. Sebuah armada Eropa gabungan berkekuatan 200 kapal terdiri atas skuadron Venesia dipimpin oleh Girolamo Zane, skuadron kepausan dipimpin Marcantonio Colonna, dan skuadron Napoli Genoa Spanyol dipimpin Giovanni Andrea Doria yang baru dapat berkumpul di Kreta menjelang akhir Agustus dan kemudian berlayar menuju Siprus. Namun berbalik haluan begitu mendapat kabar kejatuhan Nikosia. Menyusul jatuhnya Nikosia, benteng Kyrenia di utara menyerah tanpa perlawanan. Pada tanggal 15 September, pasukan berkuda Turki telah tampak di depan benteng pertahanan terakhir Venesia, Famagusta. Pada saat ini, di pihak Venesia, jumlah korban tewas dan ditawan termasuk penduduk setempat sudah mencapai 56.000 orang. Orang-orang Venesia yang mempertahankan Famagusta berjumlah 8.500 orang dengan 90 pucuk senjata berat, dipimpin oleh Marco Antonio Bragadin. Mereka diperkirakan akan mampu bertahan selama 11 bulan menghadapi kekuatan tempur yang terdiri atas 200.000 prajurit dengan 145 pucuk senjata, sehingga tersedia cukup waktu bagi Sri Paus guna mengimbau negara-negara Eropa untuk membentuk sebuah liga untuk menghadapi Kesultanan Utsmaniyah. Pihak Utsmaniyah mempersiapkan meriam-meriam mereka pada 1 September. Selama berbulan-bulan berikutnya, mereka mulai menggali parit-parit sedalam 3 mil yang saling berselang-seling membentuk sebuah jaringan yang luas mengelilingi benteng yang dapat dijadikan tempat berlindung bagi pasukan-pasukan Utsmaniyah. Begitu penggalian parit-parit perlindungan mendekati dan berada dalam jarak tembak dari tembok benteng, didirikanlah 10 benteng dari kayu, padatan tanah, dan berbal-bal kapas. Akan tetapi pihak Utsmaniyah tidak memiliki kekuatan angkatan laut yang cukup besar untuk juga sepenuhnya memblokade kota dari lautan, sehingga orang-orang Venesia tetap dapat memulihkan pasokan, persediaan, dan memasukkan bala bantuan ke dalam benteng. Pada waktu yang sama, usulan Sokolu Mehmed Pasha untuk berdamai dengan Venesia dimentahkan. Sang Wazir Agung menawarkan konsesi pos dagang di Famagusta jika Republik Venesia bersedia melepaskan Siprus. Tetapi orang-orang Venesia didorong oleh keberhasilan mereka yang belum lama berselang dalam merebut Durazzo di Albania, serta sedang berjalannya negosiasi pembentukan sebuah liga di Eropa, menolak tawaran itu. Oleh karena itu, pada 12 Mei tahun 1571, benteng Famagusta mulai digempur dengan gencar. Pada 1 Agustus, dengan habisnya amunisi dan persediaan, akhirnya garnisun pertahanan pun menyerahkan kota itu. Pengepungan Famagusta merenggut korban sebanyak 50.000 jiwa di pihak Utsmaniyah.
Pihak Utsmaniyah membiarkan warga Eropa kota itu dan prajurit-prajurit Venesia yang tersisa untuk meninggalkan Famagusta dengan aman. Tetapi tatkala Lala Mustafa Pasha mengetahui bahwa beberapa tahanan Muslim telah dibunuh selama pengepungan berlangsung, ia pun memerintahkan agar Bragadin dieksekusi beserta rekan-rekannya.